Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijla jasadan lahu khur. Dan kaum Musa sesudah kepergian Musa ke Bukit Sinai, mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka dan membuat patung anak lembu, tubuhnya berbentuk anak lembu dan bisa bersuara. Patung anak lembu yang bisa bersuara ada dua pendapat. Yang pertama adalah betul-betul magical, di mana Samiri mengambil tanah bekas pijakan dari malaikat Jibril yang ketika Samiri melihatnya terjadi peristiwa yang luar biasa karena tanah pijakan malaikat Jibril itu membuat fenomena yang luar biasa. Jadi tanahnya itu membuat tanaman-tanaman tumbuh di sana. Nah, kemudian diambil tanah itu dan dimasukkan ke dalam mulut patung itu sehingga dia bisa bersuara. Pendapat pertama adalah seperti itu. Pendapat kedua, diletakkan pipa di dalam mulut patung anak sapi ini, sehingga ketika ada angin bertiup, dia mengeluarkan suara lengguan, gitu, suara seperti pipa yang bergetar karena angin. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak tahu bahwa patung anak sapi itu, walaupun dia bersuara, ia tidak bicara dengan mereka. Jadi suaranya itu tidak serta-merta menjadikan dia itu mampu untuk berinteraksi dengan manusia kaum Nabi Musa. Wala yahdihim sabila. Dan tidak bisa menunjukkan jalan. Maksudnya tidak bisa memberikan petunjuk mana jalan yang lurus walaupun dia bisa bersuara. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Dan mereka menjadikannya sesuatu yang disembah. Jadi seperti dalam beberapa ayat sebelumnya ketika umat Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun menyeberang Laut Merah, mereka sampai di suatu tempat yang orang-orang di sana menyembah patung sebagai Tuhan. Nah, begitupun ceritanya itu bersambung ke sini. Jadi mereka melakukan hal yang dulu mereka mintakan kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musa marahin mereka. Walamma suqita fi aydihim. Dan setelah mereka tahu itu salah dan menyesali perbuatan mereka, wara'au annahum qad dhallu, dan mereka mengetahui mereka telah sesat
apa yang mereka lakukan itu melanggar syariah, qalu la illam yarhamna, mereka berkata, sungguh jika Rabb kami tidak mengasihi kami, memberikan rahmat kepada kami, Rabbuna, Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kisah ini diceritakan kepada kita untuk membedakan dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang betul-betul konsisten melawan dakwah daripada Nabi, dan orang yang melakukan kesalahan. Kesalahannya besar, berkaitan dengan tauhid, tetapi sesudah itu mereka menyadari kesalahan mereka dan bertaubat. Jadi hidayah tetap Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan walaupun bertentangan dengan tauhid, tetapi mereka tidak konsisten. Jadi itu teman-teman, cerita tentang dua tipe manusia yang berbeda. Allah sayang kepada kita, Allah sayang, dengan sayangnya itu Allah berikan hidayah kepada kita untuk kembali menjadi baik ketika kita melakukan kesalahan. Dan pintu hidayah itu perlu kita jaga. Jangan kita konsisten dalam keburukan sehingga pada akhirnya Allah menutup pintu itu di depan kita. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.